Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Munahidil Ula SPDI MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan agama Islam, dan tidak lupa teman-teman mahasiswa-mahasiswi kelas 1L Universitas Muria Kudus yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di akhir kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memberikan ceramah mengenai tasawuf, etika, moral, dan akhlak. Apa sih itu tasawuf itu? Secara tinjauan literal semantik, istilah sufisme tasawuf disinyalir berdasar dari derivasi kata Arab asy-syafa yang berarti bening atau jernih sebagai simbol langkah yang menempuh jalan pengujian nurani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kejernihan dunia telah sirna dan tinggallah kekeruhannya. Maka hari ini kematian adalah penghargaan bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Sedangkan Imam Muhammad Amin Al-Ihsan dalam kitabnya Qawaid Al-Fiqh dengan mengutip pendapat Imam Al-Ghazali menyatakan, tasawuf terdiri atas dua hal: bergaulah dengan Allah secara benar dan bergaul dengan manusia secara baik. Setiap orang yang benar bergaul dengan Allah dan baik bergaul dengan makhluk, maka ia adalah syufi. Definisi tersebut pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain, membentuk satu kesatuan yang tersimpul dalam satu ikatan. Tasawuf adalah perjalanan menuju Tuhan melalui penyucian jiwa yang dilakukan dengan intensifikasi zikrullah. Secara keseluruhan, ilmu tasawuf dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu tasawuf dan akhlak, tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan tasawuf falsafi. Yang pertama adalah tasawuf akhlaki, merupakan tasawuf yang berfokus pada perbaikan akhlak dan budi pekerti, berupaya mewujudkan perilaku yang baik, mahmudah, serta menghindarkan diri dari sifat-sifat tercela, mazmumah. Tasawuf akhlaki ini disebut juga dengan tasawuf sunni, dikembangkan oleh para ulama salaf as-salih dengan menerapkan metode-metode tertentu. Tasawuf akhlaki ini, para sufi menyusun beberapa tahapan sistem yang meliputi tahali, tahali, dan tajali. Tahali yaitu tahapan pertama yang dilakukan oleh sufi untuk membersihkan, melepaskan diri dari perilaku buruk seperti berbuat maksiat, kecintaan kepada dunia yang berlebihan, berangka suudzon, ujub, hasad. Maksiat merupakan najis maknawiyah. Yang kedua yaitu tahali. Ya, setelah membersihkan diri dari perbuatan tercela, tahapan berikutnya yaitu yang perlu dilakukan adalah pengisian jiwa atau disebut tahali. Pada tahap ini seorang sufi diharuskan membiasakan diri dengan akhlak-akhlak terpuji, sabar, ikhlas, ridho, taubat, dan sebagainya. Yang ketiga adalah tajalli. Tahapan yang terakhir adalah tajalli, yang berarti tersingkapnya nur gaib. Di tahap ini seorang sufi benar-benar menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya. Tujuannya agar perilaku baik yang telah dilakukan pada tahap tahali tidak luntur begitu saja dan bisa terus berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, tasawuf amali adalah suatu ajaran dalam tasawuf yang menekankan amalan rohaniah dibandingkan teori.
yang mana dalam tasawuf amali disebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghapuskan segala sifat yang tercela serta menghadap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amaliyah atau riyadlah yang dilakukan seperti memperbanyak wirid serta amaliyah-amaliyah lainnya. Selain hal tersebut, tasawuf amali juga dikenal beberapa istilah sebagai berikut: taubah, pembersihan diri dari dosa; zuhud, kesederhanaan dalam hal duniawi; sabar, pengendalian diri; tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tasawuf falsafi. Adalah tasawuf yang ajarannya memadukan antara visi mistis dan rasional sebagai penggagasnya. Tasawuf falsafi ini mulai muncul dengan jelas dalam Islam sejak abad ke-6 Hijriah, meskipun para tokohnya baru dikenal dengan berkembang terutama kalangan para sufi yang juga seorang filosof. Para tokoh tasawuf falsafi tidak hanya terpaku pada makna teks keagamaan saja, tapi juga berupaya menulis makna batin yang terdalam dan dilengkapi dengan pengalaman metafisis. Oleh karena kita sebagai umat Islam harus mengerti dari ketiga tasawuf tersebut dan kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian ceramah saya pada kali ini. Apabila ada kata kurang yang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Semoga teman-teman bisa mengambil makna dari ceramah ini dan mengimplementasikannya di dunia nyata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.